Xiaomi kembali bikin gebrakan di pasar tablet. Bukan cuma dengan satu produk, tapi langsung dua. Redmi Pad 2 Pro dan Xiaomi Pad Mini. Acara peluncuran ini makin spesial karena barengan juga sama debut Xiaomi 15T dan 15T Pro. Jadi bukan sekedar launching tablet biasa. Ini kayak statement besar kalau Xiaomi nggak main-main di ranah produktivitas mobile dan hiburan digital. Nah, fokus kita kali ini ada di Redmi Pad 2 Pro, sebuah tablet yang sebenarnya nggak sekedar upgrade minor dari pendahulunya, tapi lebih ke arah loncatan yang signifikan. Chipset baru, baterai jumbo, bahkan sampai ada opsi versi 5G. Jelas, Xiaomi lagi ngetes pasar buat nyari sweet spot antara performa, mobilitas, dan harga yang tetap bisa diterima pasar menengah. Sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih rekomendasi HP keren yang harganya ramah di kantong. Mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan aja, cocok banget buat kamu yang pengen upgrade tapi tetap hemat. Cek aja linknya di pojok kiri bawah layar. Langsung menuju ke toko oren kesayangan kita. Desain dan build quality. Dari segi fisik, Redmi Pad 2 Pro ini tipis banget buat ukuran tablet gede. Tebelnya cuma 7,5 mm dengan bobot sekitar 610 gram. Angka segini bikin dia masih enak dibawa kemana-mana, meskipun memang jelas bukan tablet yang paling ringan. Pilihan warnanya juga fresh, graphite grey yang elegan, silver yang netral, dan lavender purple yang lebih playful. Xiaomi tahu banget kalau tablet bukan cuma soal fungsi, tapi juga gaya hidup. Di bagian build, Xiaomi tetap mempertahankan feel premium meski target marketnya masih kategori mid-range. Opsi matte glass di layar juga patut diapresiasi karena ngurangin pantulan. Buat orang yang sering kerja di outdoor atau sekedar nonton Netflix di teras rumah pun fitur ini terasa banget manfaatnya. Lanjut ke sektor layar. Tablet ini pakai panel 12,1 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel. Refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hz dengan touch sampling 360 Hz. Artinya, buat gaming kasual sampai scrolling sosmed, experience-nya halus banget. Brightness maksimalnya sampai 600 nits di mode high brightness. Plus ada dukungan DC dimming dan wet touch. Jadi mau jari lo basah abis cuci tangan pun layar tetap responsif. Ini detail kecil tapi penting karena nggak semua tablet mikirin pengalaman seperti ini. Xiaomi juga paham kebutuhan pasar dengan menghadirkan opsi matte glass. Jadi kalau lo tipe orang yang gampang keganggu pantulan cahaya pas baca e-book, ini bakal terasa beda. Performa, Snapdragon 7S Gen 4. Ngomongin performa, Redmi Pad 2 Pro ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4. Ini bukan chipset flagship, tapi sudah lebih dari cukup buat sebagian besar kebutuhan. Apalagi dikombinasikan dengan opsi RAM 6GB plus storage 128GB atau versi lebih lega 8GB plus 256GB. Kalau dirasa kurang, tenang, ada slot micro SD sampai 2TB. Itu artinya lo bisa bawa koleksi film, foto, bahkan file kerjaan seberat apapun tanpa takut kehabisan ruang. Sistem operasi yang dipakai juga paling baru, HyperOS 2 berbasis Android 15. Jadi dari sisi software, Xiaomi lagi-lagi kasih pengalaman yang relevan, up to date, dan siap dipakai untuk jangka panjang. Kamera, sekedar pelengkap. Kamera jelas bukan sektor yang diutamakan di tablet, tapi Redmi Pad 2 Pro tetap kasih opsi yang solid. Kamera belakangnya 8MP, kamera depan juga 8MP. Nah, khusus versi 5G, kamera belakangnya naik ke 13MP. Semua kamera ini support rekaman video Full HD, alias 1080p 30fps. Apakah ini cukup? Buat video call, meeting online, atau dokumentasi ringan? Jawabannya iya. Jangan berharap hasil foto sinematik karena ini memang bukan DNA utama dari tablet. Baterai, monster serba bisa. Bagian paling bikin melongo baterainya. Kapasitasnya 12.000 mAh. Ini gede banget untuk ukuran tablet mid-range. Xiaomi klaim baterai segini bisa bertahan sampai 14,2 jam buat muter video non-stop. Kalau dipakai lebih santai, jelas bisa lebih lama lagi. Chargingnya support 33 watt yang relatif cepat untuk ukuran baterai segede ini. Menariknya lagi, ada fitur reverse wire charging sampai 27 watt. Jadi tablet ini bisa berubah jadi power bank dadakan buat ngecas smartphone lo.
Audio dan konektivitas. Audio juga nggak setengah-setengah, ada 4 speaker dengan dukungan Dolby Atmos, jadi pengalaman nonton film atau main game kerasa lebih imersif. Konektivitas sudah, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5,4. Versi 5G juga bikin tablet ini makin versatile. Lo bisa pasang SIM, browsing di jalan, atau kerja mobile tanpa ribet nyari hotspot. Posisi di pasar dan strategi Xiaomi. Nah, di sini yang menarik. Xiaomi sebenarnya lagi main strategi multi-segmen. Redmi Pad 2 Pro jelas ditargetkan buat mereka yang pengen tablet layar gede, performa cukup dan baterai monster, tapi masih mikirin value. Sedangkan Xiaomi Pad Mini lebih menyasar mereka yang pengen mobilitas lebih tinggi dengan dimensi ringkas. Dengan tambahan opsi 5G, Xiaomi kayak lagi ngelempar pancing ke pasar premium light yang mau coba tablet 5G tapi nggak mau bayar harga setinggi iPad Pro. Ya ini jawabannya. Perbandingan dengan kompetitor. Kalau dibandingkan, lawan paling dekat mungkin ada di lini Samsung Galaxy Tab seri A terbaru atau bahkan Tab Series S. Dari segi layar dan baterai, Redmi Pad 2 Pro unggul jauh. Di performa, Snapdragon 7S Gen 4 jelas lebih segar dibanding chipset lama yang sering dipakai kompetitor. Sementara kalau dilihat dari value, Xiaomi selalu punya kartu taruhan, harga yang biasanya lebih agresif. Kalau dirilis di Indonesia dengan harga kompetitif, bisa banget bikin tablet kompetitor ketar-ketir. Kesimpulan, worth it atau enggak? Kalau ditanya apakah Redmi Pad 2 Pro layak dibeli, jawabannya relatif ke kebutuhan. Kalau lo cari tablet buat kerja ringan, hiburan, nonton, gaming kasual, ini udah lebih dari cukup. Baterai monster dan layar gede bikin experience-nya juara. Kalau lo harap tablet ini bisa ganti laptop, mungkin masih butuh effort tambahan kayak pairing keyboard eksternal dan mouse. Tapi untuk harga yang kemungkinan besar masih ramah kantong, ini salah satu opsi terbaik di kelasnya. Dan jangan lupa, opsi 5G bikin tablet ini relevan buat orang yang mobilitasnya tinggi, nggak mau ribet tethering dari handphone. Jadi, dengan desain premium, layar smooth, performa stabil, baterai monster, dan audio imersif, Redmi Pad 2 Pro bukan sekedar tablet tambahan di pasar. Ini kayak statement baru kalau Xiaomi masih serius ngebangun ekosistem gadget yang lengkap, dari smartphone, tablet, sampai laptop. Pertanyaan terakhir, kalau nanti rilis di Indonesia, kira-kira lo bakal pilih Redmi Pad 2 Pro ini atau tetap setia sama tablet kompetitor?